Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen kita atau pengampu Bapak Maula Zauma SEMMM dan rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi dalam ikut serta berpartisipasi. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Hartati, nomor NIM 862082301001. Dalam kali ini saya akan mereview perencanaan dalam manajemen dalam matkul dasar-dasar manajemen. Perencanaan dalam manajemen adalah proses fundamental yang melibatkan penetapan tujuan organisasi dan merumuskan strategi atau tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan berfungsi sebagai peta jalan bagi organisasi, membantu mengarahkan sumber daya dan upaya menuju hasil yang diinginkan. Dalam konteks manajerial, perencanaan mencakup beberapa langkah utama seperti menganalisis kondisi saat ini, memprediksi tren masa depan, menentukan tujuan yang spesifik dan terukur, serta mengembangkan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan yang efektif memungkinkan manajer untuk mengantisipasi tantangan, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Dengan demikian, perencanaan bukan hanya tentang menetapkan tujuan, tetapi juga tentang merencanakan tindakan yang tepat untuk memastikan keberhasilan jangka panjang organisasi. Perencanaan dalam manajemen merupakan proses penting yang membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara yang efisien. Berikut ini adalah penjelasan detail mengenai aspek-aspek perencanaan. Jenis-jenis perencanaan, yaitu perencanaan strategis, yaitu jangka panjang dan mencakup visi serta misi organisasi. Fokusnya adalah pada tujuan keseluruhan dan arah organisasi. Perencanaan taktis, yaitu jangka menengah yang bertujuan untuk mendukung rencana strategis, biasanya mencakup departemen atau unit tertentu dalam organisasi. Perencanaan operasional, yaitu jangka pendek dan lebih detail, mencakup aktivitas sehari-hari dan alokasi sumber daya. B. Sifat-sifat perencanaan. Fleksibilitas, yaitu harus dapat menyesuaikan dengan perubahan lingkungan eksternal. Kontinuitas, yaitu proses perencanaan harus berkelanjutan dan terintegrasi. Keterukuran, yaitu harus ada parameter untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan. C. 4 tahap dasar perencanaan, yaitu menentukan tujuan, yaitu memastikan tujuan yang jelas dan spesifik, mengembangkan premis, yaitu menganalisis asumsi dan kondisi yang mempengaruhi perencanaan, mengidentifikasi alternatif, yaitu menghasilkan berbagai opsi untuk mencapai tujuan, menentukan kursus tindakan, yaitu memilih dan mengimplementasikan alternatif terbaik. D. Tujuan perencanaan, yaitu menyediakan arah dan fokus bagi organisasi, mengurangi ketidakpastian dengan memprediksi perubahan, mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien. E. Manfaat perencanaan, yaitu membantu pengambilan keputusan yang lebih baik, memfasilitasi pengendalian dan evaluasi kinerja, meningkatkan koordinasi dan komunikasi di dalam organisasi. F. Kelemahan perencanaan, yaitu dapat menjadi kaku dan tidak responsif terhadap perubahan cepat, memerlukan waktu dan biaya yang signifikan, mungkin mengandalkan asumsi yang tidak akurat. G. Keterbatasan perencanaan. Ketidakpastian lingkungan yang tinggi membuat perencanaan sulit. Keterbatasan informasi dapat menghambat akurasi perencanaan. Resistensi terhadap perubahan dari anggota organisasi. Dengan memahami elemen-elemen ini, manajer dapat merancang dan melaksanakan rencana yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan dalam manajemen merupakan salah satu fungsi dasar yang penting untuk mencapai tujuan organisasi. Proses ini melibatkan penetapan tujuan yang jelas, pengembangan strategi untuk mencapainya, serta pembuatan rencana aksi yang terperinci. Analisis perencanaan manajemen melibatkan evaluasi sumber daya yang tersedia, mengidentifikasi hambatan potensial, dan menetapkan prioritas untuk memastikan efektivitas pelaksanaan rencana. Perencanaan yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan meminimalkan pemborosan waktu dan sumber daya. Selain itu, perencanaan membantu organisasi untuk lebih adaptif terhadap perubahan di lingkungan eksternal, seperti perubahan pasar atau teknologi. Dengan demikian, perencanaan yang matang adalah fondasi untuk pengambilan keputusan yang tepat dan pencapaian keberhasilan jangka panjang dalam manajemen.
Demikian yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan dari materi ini. Apabila ada salah kata yang terucap atau kurang jelasnya dalam materi ini atau kurang lancarnya dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.